Ibu Dian Kusuma SHM selaku Ketua Kedua serta Ketua Bidang dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada pagi hari ini. Ibu perwakilan UMKM bersama saya Dr. ada menjadi berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Studi sebagai dosen fakultas ekonomi dan bisnis. Baik bagi Ibu Rika, persilakan memberikan pemaparan materi. Selamat pagi semuanya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya salam dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya, supportnya. Saya sangat terima kasih sekali Bu. Baru kali ini teman-teman dari UMKM, biasanya pengabdian masyarakat kami yang di Mulia itu di kelurahan itu cuma pemaparan materi aja, tidak ada seperti dasar seperti ini. Tentunya pengabdian masyarakat ini ada suatu kewajiban buat saya Bu, yang tadi udah disebutkan sama Bapak Eri Marapa sebagai kewajiban yang tridharma dosen itu apa Ibu? Pengajaran, jadi saya harus mengajar. 2, penelitian. 3, pengabdian masyarakat. Dan untuk penelitian saya juga udah berproses ini untuk pengabdian. Nah ini saya lagi melakukan bersama Bapak dan Ibu semua. Terima kasih untuk Sekolah Wali Songo Bekasi yang sudah memberikan tempat untuk acara seminar ini, juga memberikan tempat Bapak dan Ibu semua untuk memperkenalkan produk-produk Bapak dan Ibu semua. Tentunya tadi ada beberapa, kemarin saya ngobrol sama Bu Gita, ada foto produk tadi baru beberapa Ibu yang mengumpulkan produk yang mau difoto sama teman-teman mahasiswa saya. Kenapa Ibu? Iya, nanti bisa Ibu ketemu yang di depan itu Bu. Nah itu mahasiswa saya itu nanti bisa produk Bapak dan Ibu silahkan dikasih ke mahasiswa saya, nanti kita foto dan pastinya akan kita edit sebaik mungkin. Gunanya buat apa? Seperti materi yang akan saya paparkan ini, pengembangan strategi komunikasi pemasaran untuk UMKM. Nah ini penting banget komunikasi pemasaran, karena apa? Tujuannya apa? Sebuah target. Kita jualan, saya juga jualan Ibu, Bapak dan Ibu jualan produk, saya juga jualan produknya Pertubuana. Ini Bapak dan Ibu produk, tentunya kan kalau kita jualan tidak jualan barang aja ya, mesti jualannya apa? Produk, jasa itu biasanya mungkin ada yang usaha ini haji dan umroh seperti itu, ya kan Bu? Terus laundry itu termasuk jasa. Jadi namanya sebuah yang dikonsumsi oleh masyarakat itu tidak cuma produk atau yang dikonsumsi kita makan, tapi jasa pun itu juga termasuk yang mungkin teman-teman UMKM ada kayak jasa laundry, terus itu termasuk cuci, setrika juga kan ya Bu ya, seperti itu. Terus ada nggak yang di sini jasa untuk biasanya ikut biro umroh haji seperti itu, atau biro wisata seperti
seperti itu pasti mungkin ada, karena di sini ya kita nggak tahu, mungkin banyak sekali anggota UMKM yang di Kecamatan Pondok Melati kan seperti itu. Oke, lanjut. Oke, siapa saja yang terlibat? Nih tentunya Bapak dan Ibu semua pelaku bisnis UMKM, pemerintah yang mungkin menjembatani baik itu tempat, baik itu peraturan, undang-undang yang bisa memberikan kekuatan kalau seandainya biasanya kan produk UMKM ini kan kalau ibu belum belum didaftarkan mungkin karena kan produk rumahan itu kan Bu, nanti bisa untuk selanjutnya seandainya ibu ingin perkembangan usaha ibu berkembang pesat, harusnya kalau bisa untuk mendaftarkan merek Bapak dan Ibu itu kan lebih aman, lebih enak, siapa tahu kedepannya kan akan berkembang pesat seperti itu kan. Nah selanjutnya ini ikuti pendidikan ya tadi yang mahasiswa, dosen, komunitas bisnis, platform, komunitas online, komunitas khusus. Nah ini semua pasti Ibu ada berapa yang kenal pastinya, apalagi dengan himpunan pengusaha muda Indonesia. Tapi untuk HIPMI ini jangan dikira wah ini pengusaha muda semua. Saya termasuk sudah tua juga Bu, nggak bisa masuk ke anggota itu, enggak seperti itu. Jadi ini adalah sebuah organisasi yang bisa menjembatani untuk berkembangnya produk yang kita buat seperti itu. Lanjut. Nah, di mana komunikasi pemasaran diterapkan? Nah, kalau ini Bapak Ibu baca pasti udah nggak asing lagi nih di Facebook, Twitter, TikTok, Instagram. Tentunya di media sosial lainnya seperti Shopee, ya kan? Terus ya Tokopedia seperti itu kan, Balapak. Nah, saya mau nanya Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu cuma jualannya cuma sekedar buka lapak seperti ini atau buka stand seperti ini, atau Bapak dan Ibu sudah merambah ke media sosial seperti itu? Offline online. Oh iya, mungkin anak Bapak dan Ibu mungkin kalau pegang handphone kan dia udah paham banget ya gimana membuat konten gitu kan. Minta tolong aja ke mereka Bu, setiap hari update gitu kan. Biasanya kan PO kalau makanan yang yang ringan, kue kering kan biasanya nggak usah PO nggak apa-apa, tapi kalau kayak makanan jubayu tadi, terus makanan ada yang jualan opor mungkin seperti itu biasanya kan PO kan gitu kan. Nah, bisa Bu nanti anak-anaknya gak usah malu Bu, kita jualan buat konten aja setiap harinya. Besok Ibu mau PO apa seperti itu, siapa tahu kan lama-lama kan ini pada kenal seperti itu. Nah lanjut. Nah di mana komunikasi tadi diterapkan lagi kan bisa tadi Bu, brosur, flyer, banner. Kalau dibuat kan mungkin mahal pajak kan mungkin Bu, yang mungkin lebih ke brosur sama flyer. Terus tadi ini bahasa UMKM, terus jualan di mungkin konser-konser atau biasanya di sekolah itu kayak acara pensi seperti itu kan ya, bisa. Terus event kampus sama. Nah saya itu sangat prihatin ya Bu, UMKM itu hari Sabtu, saya setiap hari Sabtu selalu diajak anak saya itu main ke pasar malam yang di sini Bu, Wahana. Depannya Wahana itu kan ada perumahan apa itu ya. Nah itu kan setiap malam itu ada namanya pasar malam basar. Nggak tahu udah beberapa hampir sebulan udah nggak ada. Nggak tahu, kasihan maksudnya maaf ya. Jadi pedagang segitu banyak, mereka kemana gitu loh. Kan mungkin dari pengelolanya nggak diizinkan untuk mereka berjualan lagi, atau mungkin komunikasinya kurang untuk pajaknya. Kalau sepi mungkin saya lihat enggak Bu, karena pengunjungnya itu banyak banget. Cuma kalau sepi pasti yang jualan, yang sepi itu pasti yang nggak jualan gitu loh. Ini semua mungkin mereka apakah mereka nggak diizinkan
atau bagaimana. Terus di Yasri ya Bu ya. Nah itu masih ya Bu ya, setiap malam Senin masih ya itu ya, masih berjalan. Iya, kalau itu kan yang jualan tidak begitu banyak Bu, tidak begitu banyak. Tapi yang di sini banyak banget, bisa puluhan. Tapi sekarang saya nggak tahu, udah sebulan lebih mereka nggak jualan lagi. Sampai saya nanya ke anak saya pada jualan di mana ya. Mungkin bisa saya bertanya ke Bapak dan Ibu juga, apa yang dibilang UMKM itu yang jualan yang di pinggir seperti ini termasuk mereka itu apakah mereka sudah mandiri atau menjadi anggota UMKM Bu? Oh iya, makanya itu yang biasanya yang jualan di pinggir-pinggir seperti ini apakah mereka atau ada aturan wajib menjadi anggota UMKM atau kalau mandiri itu nggak apa-apa, nggak masalah seperti itu. Kalau yang saya lihat anggota UMKM ini ya Bu Mita, banyak banget ya, ada berapa Bu? Tolong bisa anggota UMKM aja yang ngisi link saya itu sebenarnya 38, mungkin ada halangan atau gimana. Berarti itu lebih ya Bu ya, anggotanya lebih ya. Oh banyak. Dari saya pernah main ke tempat teman saya, dia beli produk UMKM yang di kecamatan Purwomenak ini, kayak berarti ada opor, kan ya dia jualan opor, terus sayur apa namanya, recek itu ada kan ya? Iya. Yang market sebenarnya harapan saya mereka ikut dari sini kan banyak yang ini, maksudnya jarang orang yang jual kemudian recek itu kan jarang gitu loh. Karena ini orang jadi apa mereka juga berpikir kalau market-marketnya kalau jualan lauk-lauk itu mungkin agak kurang. Oh iya. Nanti Bu, kalau nanti Wali Songo ini ada apa namanya? Ambil rapot atau nanti ada open house gitu, bisa nanti kita undang ibu-ibu semua ya Bu ya. Ya, terima kasih. Oke, kita lanjut. Nah, kalau ini mungkin, nah ini kita bisa influencer. Bisa jadi yang saya sebut Bapak dan Ibu bisa minta tolong Bapak dan Ibu untuk membuat konten yang apa namanya memanfaatkan produk tadi kan ya. Lama-lama kan nanti bisa jadi investor, menghasilkan uang juga. Jadi bapak ibunya ada penghasilan, anaknya juga mendapatkan penghasilan juga, seperti itu. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini salah satu akun IG ya ini ya. IG mahasiswa saya. Jadi dia itu udah banyak followernya, terus jualannya itu juga sampai ke luar negeri, karena mungkin kita ini kalau udah punya keinginan ataupun berbasis apa seorang entrepreneur, jadi seorang entrepreneur apapun pasti akan kita lakukan. Itu juga dia seorang mahasiswa tapi bukan modal nekat ya. Ini kan seperti apa namanya, baju yang bukan baju yang mahal, branded tapi nggak mahal gitu loh. Apa ya, thrifting ya? Thrifting seperti itu kan. Nah dia itu sampai jualan, nah ini Bu. Nah selain jadi investor dia juga jualannya juga keangkat. Mungkin nanti bisa message-nya, seandainya nanti Bu Wita atau teman-teman semua nanti dikumpulkan, kalau ingin apa namanya pembicara dari Universitas Mercu Buana yang lebih tahu tentang apa namanya market dan lebih untuk kedepannya apa namanya entrepreneur yang diinginkan itu menjadi berkembang, bisa Bu nanti kita datangkan Bu, biar nanti mindset teman-teman UMKM ini tidak cuma jualan di apa namanya di grup seperti ini. Jadi bisa jadi akan lebih menghasilkan lebih banyak lagi omset yang diinginkan, seperti itu. Coba ini kan baju aja ya. Iya. Ya. Nah ini teman-teman mahasiswa ini juga para konten kreator semua Bu ini. Jadi apa namanya, makanya kreativitas itu memang penting dan tidak cuma untuk kita pamer-pamer aja gitu kan, untuk status gitu aja, tapi yang benar-benar bermanfaat seperti itu. Tujuannya bermanfaat pasti hasilnya juga akan bermanfaat juga, seperti itu. Lanjut. Nah, kapan komunikasi pemasaran diperlukan? Nih,
Tentunya satu, pada saat peluncuran produk baru, nah mungkin saya bisa bertanya ke Bapak dan Ibu, pas pada saat peluncuran produk baru, tentunya kan Bapak dan Ibu kan memikirkan apa yang saya jual, terus produk apa yang saya jual, merek apa yang akan saya tempelkan di produk tersebut. Pastinya seperti itu kan ya Bapak dan Ibu ya. Dan tidak merek, logo itu penting banget Bu. Tidak hanya sekedar merek dan logo seperti itu. Mungkin di sini salah satu contoh, maaf, kayak minuman, ada minuman, terus tadi ada snack seperti. Nah ini kan pasti ini logonya apa ya? Oh ini mereknya Ciputa Berle, tapi logonya belum ada ya. Nah hal-hal seperti ini nanti yang membuat para konsumen itu apa namanya, percaya dengan produk kita gitu loh. Jadi tidak bisa nanti Bu logonya nanti evaluasi aja Bu, nanti bisa logonya ini kan bisa dipikirkan lagi biar lebih memberikan konsumen itu lebih, oh ya udah. Biasanya kan untuk kenapa saat ini banyak banget, ya udah dah kita beli kopi yang anak-anak sekarang tahu kan, yang 1 juta jiwa lah, apa janji hati dan sebagainya, janji jiwa lah. Nah itu saya akan mendidik anak-anak saya itu juga, boleh kalian beli itu, ada yang tujuannya kopi itu enak, satu kopi itu enak, terus satu ada tujuannya buat apa ya namanya, biar keren deh saya minum kopi yang ada merek janji jiwa, ataupun ini kita jadi ngomongin produk kan ya, seperti itu kan. Sebenarnya tidak kalah produk-produk UMKM, kopi-kopi yang sehat, dan Bapak dan Ibu semua mungkin yang jualan kopi mungkin tidak pakai pengawet kan, seperti itu kan ya. Kalau mohon maaf, mungkin saya kalau lihat di sosmed itu anak umur 20 yang belum umur 30 udah banyak yang namanya cuci darah, ginjalnya rusak karena apa? Minum es teh. Yang boleh minum es teh, saya juga sama anak saya boleh minum es teh, tapi jangan keseringan. Terus kopi seperti itu tidak bagus. Makanya kalau seperti itu, nanti gak ada yang jual, ada yang jualan makanan selain apa? Maaf, seblak itu kita ada di sini? Nggak ada. Ya kan ada beberapa mungkin boleh makan, tapi jangan sering seperti itu, karena mungkin kita sebagai orang tua juga was-was kan ya Bu, dengan anak kita, namanya cuci darah. Anak-anak sekarang kan pergi kadang-kadang juga pulang malam, atau di rumah juga tidurnya sampai larut malam, itu juga mengganggu kesehatan juga, apalagi pola makannya tidak diperhatikan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, jangan dulu, baru satu. Nah, yang kedua itu meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan itu dengan apa Bapak dan Ibu? Ya tadi, pemberian merek, logo, kualitas makanan kita, kualitas produk kita, kan seperti itu ya. Nah itu perlu kita benar-benar perlu kita perhatikan. Terus tampilan makanan yang kita sajikan atau tampilan makanan yang benar-benar kita akan kita jual. Namanya sebenarnya Pak, Bapak apa itu Pak? Maaf. Ini ini seperti minuman apa Pak? Untuk kesehatan. Oh iya, ini namanya suka apel. Ini produk Bapak sendiri atau bagaimana? Oh, dibaca di situ nggak Pak? Siapa tahu kan nanti ada yang ini. Belum ya. Oh, tapi ini ada kadaluarsanya sampai? Kalau secara teori tidak ada kadaluarsa. Tidak ada. Kalau katanya harus didaftarkan itu maksimum 2 tahun. Oh gitu. Semakin lama semakin bagus. Oh berarti kayak maaf nih, kayak apa namanya ya, kayak di minuman kami di Solo itu ada namanya, ada maaf kayak minuman yang buat orang-orang tongkrongan cium itu lama kelamaan bukan ya, beda ya. Ini juga apel, jadi apel yang difermentasi ya Pak ya. Nah dia semakin lama
semakin bagus. Nanti dia ada kayak itu loh, apa sih? Yang itu mothernya. Nah, oke. Berarti Kasih. Pak, seperti ini itu harus kita beritahu ke konsumen. Iya. Kan ada konsumen yang nggak paham, taunya ya udah lama kayak gitu loh. Terus kalau ada yang ibu maksudkan tadi, ini udah lama ya, pasti begitu kan. Jadi kalau mereka nggak wawasannya kurang atau tidak kita benar-benar tadi pemasaran komunikasi pemasarannya kita nggak bagus ya, takutnya memang berpikirannya lain, padahal kan sebaliknya seperti itu. Terima kasih Bapak. Kasih itu Bu. Apa ini Bu? Kalau mau apa pasang meja overall. Oh gitu. Nah, ini kita sendiri bikin program. Baik, nanti saya coba tambahkan lagi. Saya itu tadi Pak, tahu Pak. Ya, baru saja gejala stroke mana nih bocah nih. Nah, itu badannya kita ambil makannya nggak karena nanti alurnya dia sedikit tinggal sedikit aja. Dia juga apa ada gejala jantung gitu. Nanti coba saya tambahkan ke adik saya Pak. Ya, oke. Terus yang ketiga membangun merek. Nah, ini yang saya bilang namanya membangun merek. Nah, membangun merek kita ini saya bilang Bu, logo, terus nama merek. Mungkin nama merek bisa kadang-kadang konsumen itu lebih gampang mengingat dengan logo yang simple tapi menarik. Tidak logo yang mungkin panjang ataupun susah diucapkan. Kalau bisa logo dan mereknya itu gampang yang diucapkan. Mungkin saya mau beli ini. Kadang-kadang kalau apa namanya membaca mereknya panjang atau susah kebarat-baratan kayak gitu kan, kita boleh Bu mengikuti zaman, tapi kan tidak semuanya harus begitu. Seperti itu Bapak Ibu. Terus, nah yang keempat menghadapi persaingannya, tentunya persaingan yang sehat. Persaingan sehat itu apa? Untuk membangun untuk menghadapi persaingan yaitu Pak, tadi saya udah bilang meningkatkan kualitas produk, mengoptimalkan produk kita, bagaimana apa namanya bisa menembus, bisa konsumen tertarik kan seperti itu. Terus mengembangkan bisnis ya tadi strategi apa Bapak dan Ibu yang buat. Tentunya kan kayak minuman Bapak ini kan mungkin jarang orang kenal gitu kan ya, tapi fungsinya manfaatnya kan besar. Bisa nanti apa namanya gimana Bapak untuk apa namanya mengolah atau mindset Bapak untuk memasarkan itu biar walaupun lama tapi kan lama-lamaan kan para konsumen kan tahu. Mungkin kalau jualan seandainya itu ditawarkan di kantor ada 1-2 orang yang minum dan cocok, pasti secara kita tidak usah memasang iklan, tapi dengan mulut ke mulut itu aja produk Bapak yang tadi jual ini bisa cepat terjualnya dan bisa dikenal. Kami produknya nggak bisa tahu banyak. Oh ya. Karena kan produk sendiri, kita produk kita juga 200 dalam dia sudah. Oh, alhamdulillah. Jadi kita tingkatkan karena kita mau lewat online, kita jualan online, kita coba tingkatkan dari para penjual. Nah, ini kita perlu gerakan. Karena kalau misalnya kita udah pasarkan secara ternyata kita nggak bisa mengikuti kan nggak enak. Oh iya, bisa Pak. Kan kendalanya itu ada berbagai macam kan, karena takut nanti konsumen yang menginginkan itu banyak dan tidak bisa membuatnya juga mencukupi permintaan konsumen, atau nanti akal terkait modal ini Pak aman alhamdulillah. Nah hal seperti itu makanya kan kadang-kadang kan orang kalau udah ngomong masalah kurang modal kan pikirnya mindsetnya apa? Hutang kan gitu ya Pak ya Bu semua kan. Sebenarnya nggak bisa nyantri di kayak di BRI itu kan ada apa namanya? Benar-benar menggiurkan, kita memperlihatkan produk kita aja, warung kita aja udah ACC kan gitu. Tapi kan sebenarnya itu juga ya namanya sebenarnya membantu apa namanya UMKM ataupun usaha kecil menengah kan seperti itu. Tapi kan kalau usahanya lancar ya alhamdulillah, kalau enggak kan kita juga tersendat di namanya
kembali lagi ke cicilan, mumet malahan seperti itu. Tapi kalau usaha pengen besar kan biasanya juga melibatkan investor seperti itu, oke? Nah, untuk menghadapi krisis, nah kalau krisis kan dulu kalau krisis moneter, krisis apa? Pasti banyak krisis itu biasanya banyak pengangguran, terus larinya ke usaha semua. Mungkin yang beli itu lebih banyak yang jual, kan seperti itu. Nah itu tergantung strategi kita bagaimana. Memang kita strategi itu kembali ke yang maha kuasa ya Tuhan. Tapi kalau selama kita ada usaha untuk menghadapi krisis, pasti kan masing-masing kan, kendalanya kan pasti masing-masing. Nanti bisa ya Bismillah, mungkin kan semua udah diambil atau yang di atas. Oke lanjut. Nah, mengapa UMKM perlu menerapkan komunikasi pemasaran yang tepat? Mengapa? Ya tadi, kan target kita, produk kita pengen laku. Ya apa yang harus kita lakukan? Ya tadi, meningkatkan kesadaran mereknya tadi, kesadaran merek. Kalau makanan cuma kita beli dong, ini aja, tidak ada mereknya dan ini, padahal itu pembelinya banyak. Cuma disebutkan ini makanan enak, siapa yang jualan ya? Oh Bu A atau Bu B, udah itu aja. Jadi merek itu tidak dikenal sama orang, jadi kenalnya sama orangnya, dan yang kenal sama orangnya kan cuma itu aja atau sekitar itu aja, seperti itu loh. Nah, jadi membangun kesadaran merek itu penting dan perlu. Terus meningkatkan penjualan ya tadi dengan promosi lewat baik online maupun offline seperti itu. Ada Pak Bu, teman saya staf di Mercubuana, gajinya pendapatan istrinya lebih besar dari gaji suaminya di Mercubuana sebagai pegawai tetap dan sebagai kasub di Universitas Mercubuana. Dengan apa? Dia jualan mukena tasik itu loh, ambil mukena tasik seperti itu, terus jualan daster. Saya juga terinspirasi, saya juga pengen nanti kalau pensiun saya siap-siap mau seperti itu ya, dengan apa? Secara online ataupun offline ya. Jadi sebulan itu dia bisa lebih dari 12 juta omsetnya bersih ya. Itu apa namanya? Mukena. Jadi dia itu selalu live di TikTok seperti itu Bu. Jadi memang dia membayar kayak apa namanya? Orang yang mempunyai skill yang bisa yang gacor lah seperti itu. Sampai dia mau riset membantu karena kewalahan. Oke, lanjut nomor 6, mengadaptasi dengan perubahan pasar. Ya ini yang sulit, adaptasi dengan pasar. Adaptasi dengan pasar itu biasanya sekarang itu biasanya kalau dulu apa es kepal gitu kan ya. Es kepal Milo, satu jualan semua itu jualan. Ya kan? Sampai yang sebenarnya produk kita yang udah kita buat dan kita percaya rasanya nanti dulu ternyata karena kita terpengaruh dengan produk-produk yang udah terkenal seperti itu. Ya betul. Jadi kita harus apa Bu? Harus konsisten dengan produk yang kita buat sendiri seperti itu. Memang mungkin ada yang cepat, ada yang lama. Ya sabar aja pun namanya orang usaha kan ya seperti itu. Benar Bu. Dari semua yang saya sampaikan tadi, secara optimal, sebenarnya secara otomatis di hati kita ini tujuan kita jualan itu apa gitu kan ya? Tujuan kita jualan itu apa? Kadang-kadang Bu, kadang-kadang nih, kalau kita udah pegang ini, misalnya jualan ini lebih menghasilkan loh, cuannya lebih menghasilkan lebih banyak gitu kan ya. Ya udah, tidak konsisten dengan ikut ke sana, ikut ke sini. Nah, seperti produk Bapak ini sebenarnya ya produk Bapak ini bisa kalau pernah nggak Bapak masuk ke kantor gitu untuk permisi. Tapi Bapak maksud saya berjualannya itu mereka disuruh mencicipi dulu atau Bapak langsung menunjukkan saya jualan ini loh gitu loh. Oh, perkenalkan di maksudnya ya perkenalan produk ini kayak di arisan kayak gitu ya. Ya memangnya
Oh gitu. Orang habis itu, ya jualin aja perusahaannya, ya banyak sakit jantung karena selalu dengerin ini tembakan itu. Tapi udah gitu juga mereka menerima racikan tuh, misalnya ada yang sakit nih apa tangannya, jadi dibuat racikan sama bapak. Dengan bapak siapa Pak? Boleh Pak nanti? Iya nomornya ada di sini kan tadi ya Pak ya? Oh ada. Ya, Jadi awalnya saya itu dari Bali, tapi karena saya bingung akhirnya banyak sifatnya apa, saya siapkan untuk banyak, Iya. yang saya buat banyak. Jadi karena hobi saya itu naik gunung dulu. Dan kalau udah naik gunung udah lupa waktu, kadang-kadang udah 2 minggu, 1 bulan gitu kan. Kenapa naik dulu anak sekarang suruh jalan aja? Males. Dan kebetulan kami udah nggak ada tanggungan, jadi saya udah pensiun, anak-anak udah kerja semua. Jadi kita yang berdua daripada pusing di rumah, kita jalan-jalan dulu. Nah, sebenarnya seperti ini. Saya tadi bilang, saya mau jualan dasar untuk mempersiapkan saya. Kalau saya nanti pensiun, jangan sampai saya yang sering nih. Tugas saya kan sering keluar kota, terus sana kemari. Kalau nanti saya udah pensiun, tiba-tiba bengong, stres loh. Saya sambut, ada beberapa teman saya juga. Jangan sampai gila aja gitu kan. Biasanya sana kemari, terus tiba-tiba pensiun, tidak ada kesibukan. Itu yang saya persiapkan itu di situ. Tentunya buat saya sendiri juga nanti buat biar anak saya nanti juga bisa meneruskan seperti itu. Karena sekarang itu banyak sekali PHK, banyak sekali pelamar. Ini contohnya Bu, tahun ini berapa SMA atau SMK yang lulus? Ribuan kan Bu. Padahal lapangan pekerjaan itu makin sempit. Itu baru SMA, SMK, belum sarjana, belum yang S2. Nah itu makanya selain kita memang harus berpendidikan, maksudnya menyekolahkan kita, ya udah saya nggak apa-apa, saya cuma lulusan S1, tapi anak saya harus S2. Saya cuma SMA, anak saya harus S1. Itu bekal buat mereka nanti kan kita nggak tahu. Jangan sampai anak-anak ya udah saya cukup SMK aja kok yang nanti kerja. Tidak seperti itu mindsetnya Bapak dan Ibu. Karena hari ini kita bisa diterima, tapi untuk 3 bulan lagi tanda tangan kontrak lagi. Ya kalau dilanjut, kalau enggak, ya udah terima kasih, wassalam. Seperti itu. Jadi siapa tahu anak Bapak itu udah gede semua kan ya? Silakan nanti kebut Universitas Unsur 30 menit lagi. Tanya-tanya aja nggak apa-apa. Nanti biar dijelaskan ada beasiswa untuk 4 tahun. Termasuk saya, anak saya juga itu beasiswa untuk 4 tahun. Bukan karena orang dalam ya, bukan karena orang dalam, karena memang anak saya juga tes sampai beberapa kali. Tapi alhamdulillah, kalau full 4 tahun itu tidak dipungut biaya Pak. Tinggal Bapak Ibu kasih uang jajan aja buat. Ya seperti itu. Oke, Pak. Ini saya nggak mau ini dulu ya. Yang ketujuh ini kita skip dulu. Nanti kita ketemu. Saya takut nanti kompetitif apa gitu. Saya takut salah aja. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya bagaimana cara UMKM dan melakukan komunikasi pemasaran yang tepat dan efektif. Tentukan target audiens. Kalau Bapak Ibu kalau jual makanan kan pastinya mau jual di mana aja, selagi orangnya minat atau ingin pasti beli. Tapi kalau untuk baju biasanya target audiens kita di lingkungan kita pasti ada yang berpakaian yang sopan atau apa namanya tidak disamakan dengan luar negeri. Luar negeri jualan baju yang cuma pakai tali kutang, tidak cocok kan kalau untuk dijual di tempat-tempat tertentu. Terus kalau kita yang sukanya menjahit, membuat produk, jualan tapi jualannya itu di Jakarta, Bekasi, tapi membuat bajunya itu dengan kain yang bahannya yang tebal, kan nggak mungkin karena panas. Jadi kita harus melihat target pasar, target konsumen yang akan kita tawarkan, jangan sampai produk kita sia-sia
sia-sia saja untuk dijual seperti itu. Kalau makanan saya yakin kalau makanan itu tinggal orang-orang itu konsumen itu suka atau enggak, tapi pasti bakalan ada yang beli. Bapak dan Ibu keluar aja dari sini atau keluar dari rumah, setiap jalan pasti banyak orang yang jualan kan ya. Tidak putus semua jualan, tapi rezeki kan ada aja ya. Ya tetap lanjut aja jualan gitu. Pilihan cara komunikasi yang tepat, yaitu tadi sudah saya sebutkan itu kan bisa dengan lewat akun TikTok, lalu Facebook, IG dan sebagainya. Nah, buat konten yang menarik. Ingat Pak, nanti sampai rumah anaknya boleh handphone kan mama beliin, bapak beliin, tolong ya juga bantuin seperti itu. Jadi jangan sampai kita cuma memberikan anak kayak kita nih, kita memberikan, jangan sekali-kali kita memberikan ikan bergoreng makan, tapi kalau bisa kita memberikan kain untuk anak kita. Jadi gimana usaha kita, sekaya apapun kita sebenarnya kita wajib mendidik anak kita itu untuk mandiri, bukan kita nggak tahu ke depannya pikiran. Ini saya sendiri aja kalau nanti maaf seandainya udah enggak umur panjang semua ya Bapak Ibu, amin, sehat terus kan. Takutnya nanti anak kita belum kita persiapkan dengan matang untuk jadi seorang yang mandiri. Kemudian jadi entrepreneur UMKM berkembang seperti ini, mungkin walaupun seegois anak kita, mereka melirik kok mereka jualan. Nanti pada saat mereka benar-benar hatinya kepanggil, mereka pasti akan membantu dan mengembangkan produk-produk yang Bapak dan Ibu jual. Saya yakin seperti itu. Senakal-nakalnya anak kita, nakalnya cuma paling minta duit, ya kan? Nongkrong, tapi terus juga kan itu kalau nongkrong malam. Lanjut. Nah, tadi sudah saya sebutkan, gunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya tadi merek yang singkat aja, singkat. Tadinya panjang pun, tapi bentuknya itu bisa diingat gitu loh, bisa diingat dan bisa diucapkan. Seperti itu. Jangan lupa tentang branding. Brandingnya tadi kan jualan, terus sosial media itu termasuk branding. Tentunya kalau bisa kan kalau nyicipin biasanya apa ya? Tapi kan kalau modal kita sedikit, kalau nyicipin berapa orang kan modal kita juga akan habis. Kalau untuk kalau modal kita kecil kan pastinya ya tadi dengan memperkenalkan produk kita, teman-teman terdekat, tetangga dan sebagainya buat beli kan lama-lama juga nanti dari mulut ke mulut kan akan tersampaikan seperti itu. Monitoring dan evaluasi itu yang tahu Bapak dan Ibu semua. Kalau seandainya ada yang komplain ataupun ada kekurangan produk kita, ini seandainya makanan ini kurang apa ya, kan yang tahu Bapak dan Ibu semua. Atau kelebihan garam ya, atau kelebihan gula ya, seperti itu. Terus gunakan teknologi. Ya mungkin kita ada jualannya itu dengan tradisional ya. Tadinya jual donat masih buatnya pakai tangan seperti itu, pakai botol, kalau keripik pakai botol diginiin. Mungkin dengan teknologi ini kan mungkin alatnya mahal ya. Pelan-pelan nanti kalau pembeli kita udah banyak, konsumen kita udah permintaan konsumen banyak, tentunya insya Allah itu pasti akan kebeli kan. Biasanya ada kayak alat yang ada ya, itulah pokoknya gitu. Oke, lanjut buat strategi konten. Konten tadi jangan sama Bu, hari ini jangan sama materi kontennya itu jangan sama. Misalnya konten yang sudah dibuat diberlakukan 3 hari, habis 3 hari kita kalau bisa ganti lagi gitu loh, jangan itu mulu. Jadi kan orang lihatnya juga ya tapi cuma klik gitu. Terus kalian hubungan dengan pelanggan tadi sudah saya sebutkan tentang konsisten. Konsistennya apa? Konsisten rasa, konsisten dengan merek, konsisten dengan visi misi kita pada saat awal kita mau jualan kan, kita mau bagaimana sih? Nah itu konsisten itu seperti itu. Kalau rasanya udah
dari rasa oke enak, tapi karena pembelinya banyak, permintaan banyak, ya udah masaknya kita yang penting konsumen tercukupi tanpa kita konsisten dengan bumbu rasa yang udah kita buat awalnya. Lanjut. Terima kasih. Baik Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya bisa sesi tanya jawab ya. Nanti akan ada hadiah, silakan. Ya, yang di sini kan ada komunikasi, kalau komunikasi pemasaran itu diperlukan. Ada poin yang mengatakan yang keenam itu menghadapi krisis. Jadi bagaimana caranya kita Universitas Mercubuana membantu para UMKM kita ini, karena makin banyak pesaing, terutama sekarang udah menjamur di mana-mana itu. Betul. Nah, itu juga bagaimana juga kita bisa keluar dari krisis tahun ini aja diprediksi sampai 2035 kalau selesai diskusi kalau kita masih dengan presiden politik yang lagi pasti itu berpengaruh pada bisnis atau terutama ekonomi rakyat. Juga itu baik mahasiswa itu mengambil bekasi. Baik, dengan Ibu siapa tadi? Ibu Purnama, Bu. Ibu Purnama, terkait apakah ada jatuhnya bahasanya peran penting ya Bu ya? Peran penting Universitas Mercubuana untuk UMKM yang udah ada. Nah, dalam menghadapi krisis. Kalau kita saat ini ada namanya unit kewirausahaan ya. Nah, dari nanti pertemuan ini mungkin saya bisa melibatkannya ataupun ngobrol sama tim dari unit kewirausahaan. Jadi biasanya anak-anak yang terlibat ya, mahasiswa yang terlibat. Nanti kalau ada pertanyaan seperti ini akan saya sampaikan, karena mungkin bisa buat apa perkembangan dari unit kemahasiswaan itu sendiri ya. Jadi kalau kita ada kasus, kalau kita bisa menghadapi lah, akuntansi kita itu juga akan naik pastinya. Nah, jadi pertanyaan Ibu seperti itu, kalau saya kan cuma turun di bagaimana. Jadi tetap nanti saya sampaikan Bu, apa peran jatuhnya peran dari Universitas Mercubuana. Kan dari pengabdian masyarakat tidak cuma saya yang tertinggal mengambil ini UMKM aja, tapi teman-teman dari dosen-dosen lain juga mengambil judul terkait UMKM seperti itu. Nanti bisa kita obrolkan ataupun kita simpulkan apa sih keinginan UMKM sebenarnya. Tidak hanya mendengarkan kita bicara aja, tapi kan harus ada solusi gitu loh. Harus ada solusi buat berkembangnya UMKM yang ada di kayak di mungkin kalau di sana Mulia Selatan, kalau di sini saya tahunya Pondok Melati seperti itu. Itu ya Ibu. Terima kasih. Silakan dikasih. Terima kasih Ibu Dina hadirnya. Ya. Terima kasih Ibu Purnama. Boleh ada yang bertanya lagi Bapak dan Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayu. Tadi kan sudah banyak dibahas tentang kita harus membuat konten yang baik. Pertanyaannya Konten yang menarik. ya, konten yang menarik. Ini kan rata-rata mama ya Bu ya. Rata-rata agak-agak kurang melek teknologi di luar. Gimana sih cara membuat konten yang menarik? Poin-poin apa aja yang harus tertata dalam konten itu supaya banyak yang lihat? Baik Bu, terkait tadi jugaannya kita sama Bu. Saya sendiri mengandalkan mahasiswa saya untuk selalu tiap hari buat konten untuk, kalau kami kan marketing ya, kalau kami marketing. Apa yang dimaksud dengan semenarik mungkin, biar nggak cuma konsumen ya, pokoknya biar yang melihat itu tertarik dengan konten kita, terus selain misalnya dia nggak beli, dia nge-like dengan konten dari Bapak dan Ibu semua. Nah, bisa nih, kamu yang biasanya saya suruh buat konten, kan saya selalu kerja sama Bu, saya itu orangnya belajar bareng. Saya nggak gengsi kalau sudah buat konten ya, karena bahasa sekarang yang udah dipahami dan kok biar familiar didengar sama masyarakat itu, jadi kita penasaran gitu, apa sih dia disebutkan dia. Jadi dari awal dia tertarik dengan bahasa yang nyeleneh di situ, akhirnya dia akan cari tahu dan lama-lama nggak akan cari tahu namanya produk dari Bapak dan Ibu. Boleh dibantu tadi pertanyaan Ibu? Poin-poin tadi.
Oke, baik, terima kasih sendiri. Ini konten-konten kreator semua buat Iya, teman-teman saya. dulu aku kasih hadiahnya dulu kali Iya, ya. boleh. Nanya, oke Ibu, terima kasih pertanyaannya. Mungkin sekalian kita flashback ke pertanyaan Ibu tadi, Ibu Purnama tadi terkait apa sih peran mahasiswa menghadapi krisis yang dialami UMKM itu sendiri. Nah ini berkaitan juga nih sama tadi pertanyaan pertama di meningkatkan kompetitivitas gitu. Oke, jadi suatu krisis atau masalah itu terjadi pasti karena adanya daya saing atau kompetisi yang ada di pasar gitu kan. Nah, meningkatkan kompetitivitas di sini itu adalah kita sebagai entrepreneur untuk melatih skill kita dalam berjualan, melatih skill kita untuk bersaing dengan orang-orang yang ada di pasar atau orang-orang yang juga berjualan gitu. Tapi bersaing di sini bukan untuk arah yang negatif ibu-ibu. Jadi kita di sini bersaing secara sehat, walaupun produk kita sama, kita tetap memberikan keunggulan kita tanpa menunjukkan kelemahan dari produk orang lain seperti itu. Kemudian boleh kembali lagi ke menghadapi krisis tadi. Jadi kita sebagai mahasiswa dituntut untuk membantu UMKM yang ada di sekitar. Terlebih itu juga sangat diinfokan oleh pemerintah untuk kita sebagai mahasiswa juga harus yang namanya mengabdi kepada masyarakat. Jadi peranan kita itu yang pertama, selain yang tadi disebutkan oleh Bu Rika untuk membantu, kita juga biasanya itu ada program untuk kita datang ke rumah atau ke pabrik UMKM tersebut untuk membantu dari awal. Jadi kita membantu dari awal untuk memasarkan atau contohnya berkaitan dengan konten kreator. Kita melatih juga skill untuk membuat konten. Jadi kita selain bikin produk, kita buatkan logonya, kita bikin bannernya, spanduk atau usahanya, bahkan kita juga ada untuk membangun media toko Bu, misalkan. Jadi di depan kampus kita itu ada yang jualan gado-gado. Itu gado-gadonya itu enak banget. Kita tuh suka, tapi sayang banget gado-gado itu hanya berobatkan. Jadi kita sebagai mahasiswa untuk menghadapi krisis itu sendiri, untuk melihat nih kemungkinan besar usaha tersebut akan berkembang, kita mengajukan proposal ke kampus sebagai mahasiswa untuk membantu UMKM tersebut. Kemudian akhirnya setelah selesai pengurusan berkas, kita dapat dana untuk membuat ruko untuk tukang gado-gado tersebut. Mungkin di sini sebagai contoh ya, untuk menghadapi krisis di sini kita mahasiswa berperan untuk membantu. Mungkin kalau dari UMKM di sini kan udah bukan dari nol lagi ya. Kalau dari saya udah dari 50 sampai 75% dalam berkembangnya kan. Jadi mungkin kalau di sini mahasiswa kita lebih membantu mengarahkan lagi ke era digital. Kebetulan tadi juga udah disempat mention kan tadi soal kita yang di digital itu udah sampai ribuan sampai puluhan. Jadi kita akan membantu ke arah sana. Kemudian untuk pembuatan konten-konten itu yang pertama itu adalah logo. Balik lagi, logo itu adalah hal penting dalam sebuah produk. Selain logo itu biasanya warna packaging, warna logo atau warna untuk promosi itu diperhatikan banget. Nah di sini aku lihat ibu-ibu udah banyak nih yang produknya berpackaging seperti ini. Maaf ibu boleh izin, aku boleh lihat di sini. Aku tadi pas lihat di luar, selain jalan-jalan aku kaget karena ternyata ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini UMKM-nya udah kreatif banget, udah berkembang banget. Di unit kegiatan lain yang di Meruya Selatan itu aku jarang banget yang lihat yang packagingnya udah semenarik ini, semeriah ini, yang orangnya tuh pasti mikirnya kayak ini pasti mahal nih, ini pasti enak nih. Tapi kalau dia dengerin itu mungkin berapa harganya, ini murah, udah pas dicoba, ini enak banget pasti borong kayak gitu. Oke, selain penempatan logo dan warna untuk pembuatan konten sendiri, kita tadi ada pembahasan influencer marketing. Jadi influencer marketing itu kita minta tolong kepada influencer atau artis yang sedang naik daun atau yang sedang dibicarakan, contohnya siapa sih? Ujian. Nah walaupun memang mungkin harganya mahal ya, kayak puluhan juta, belasan juta atau ratusan juta, tapi itu adalah modal awal kita ibu-ibu. Jadi gak apa-apa kita mengeluarkan modal awal yang besar, tapi nanti lama-lama pasti dia promosikan, nanti dia ngasih tahu ke teman-teman juga kayak gue bikin tempe harganya murah tapi rasanya kayak bintang-bintang, itu kan pasti produk ibu langsung dikenal gitu. Mungkin selain influencer tadi, untuk konten marketing kita juga bisa menerapkan dari sosial media tadi dulu. Jadi sosial media Instagram, TikTok itu gak cuma dipakai buat post-post, ibu boleh tuh buat live streaming juga. Sama kalau produk ibu udah terkenal atau mungkin udah ada yang ngasih saran atau kritikan atau ulasan yang baik, itu ibu jangan disimpan dong di WhatsApp. Kalau bisa di-upload
untuk menarik konsumen atau customer kita nantinya. Kurang lebih seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab? Oke, baik. Selanjutnya sesi pertanyaan masih kami buka. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Oke, boleh. Mungkin dari ibu dulu ya. Bukan lagi ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi dari Lawan Teacher. Salah satu komunikasi itu kan manajemen kritik ya. Kalau misalnya kita menghadapi kritik atau saran dari customer, itu bagaimana poin-poin yang bisa kita utarakan gitu dalam menghadapi kritik dan saran dari komplain dari customer kita gitu. Kita apa poin-poin apa yang kita lakukan. Kasih. Baik, tadi terkait komplain ya Bapak dan Ibu. Tentunya tadi kan saya sudah sampaikan bahwasanya konsumen itu pembeli ada raja. Satu memang apapun itu komplainnya kita harus satu lapang dada menerima. Tidak masa sih gitu kan. Kalau udah ada kalimat masa sih pasti akan ada rasa ketersinggungan. Lu yang jualan pasti nggak mau disalahin kan begitu kan. Tentunya ya diterima dengan lapang dada dengan satu kamu koreksi apakah benar ya Bu ya, coba ya Bu nanti saya lihat lagi, siapa tahu memang tadi saya kurang ngasih garam lah, apa kurang pedas lah seperti itu. Jadi tentunya komunikasi yang lebih ini loh Bu, lebih saling menghormati, saling hargai dari konsumen itu komplain ke kita dan kita menjawab ke konsumen itu juga dengan legowo itu adalah bentuk lebih kita mengevaluasi. Ada masukan tanpa kita dikritik, kita tidak akan ada perubahan. Itu seperti itu. Intinya seperti itu kok Bu. Kan tadi ada konsisten dengan produk baik itu rasa atau packaging dan sebagainya. Kalau masalah komplain itu memang lebih ke komunikasi yang baik, legowo dan hasilnya apa? Kita akan lebih mengoreksi produk kita dan akan lebih maju lagi. Mungkin ada yang koreksi Bu, ada nggak? Kok cuma rasanya ini kan gitu? Oh ya Bu, nanti saya coba dengan rasa lain seperti itu Ibu. Boleh Bu, satu lagi? Tadi terkait dari komunikasi pemasaran yang diperlukan, saya ambil di nomor 3 itu membangun merek Bu. Tadi sudah Ibu jelaskan dari produk itu harus ada logo dan merek. Sebenarnya ini saya masih bingung ya, logo dan merek itu maksudnya gimana Bu? Kadang-kadang kita juga punya merek juga itu masuk juga kategori logonya atau gimana gitu, atau ada trik bagaimana cara membuat merek yang Ibu maksud, merek dan logo itu contohnya seperti apa gitu. Kalau kita orang awam yang lebih di sini Bu. Ini contohnya Mercubana itu kan mereknya Bu. Nah, logo Mercubana ini di sini nih. Tadi kita lupa foto pakai Mercubana kan begini kan ya? Iya, begini kan. Seperti itu. Nah, tadi saya dibisikin sama sekroni saya, udah terlanjur seperti itu. Jadi merek itu namanya Mercubana, logonya ini yang api, ini ada artinya kok Bu. Api biru. Seperti itu. Jadi simbol. Jadi kenapa saya bilang biar orang itu lebih mengingat gitu loh Bu. Kadang kan kayak ayam goreng Nyonya Suharti itu kan gambar yang punya. Tapi kan orang jadi ribut begini. Itu beneran yang punya, berarti udah meninggal. Jadi banyak banget pertanyaan karena itu mungkin udah generasi keberapa gitu kan ya. Nyonya Suharti kadang-kadang kan terus ada kalimat di atasnya kayak kemarin yang terkait bensu. Nah itu kan bensu itu kan, nah hal seperti itu kan kalau kita benar-benar merek kita udah ada dan syukur-syukur terdaftar di ini ya Haki. Nah itu sebenarnya mungkin
mungkin orang yang berbicara terdaftar di situ mahal, prosesnya lama atau prosesnya ribet. Kalau belum mencoba, Tapi kalau haki itu banyak kok Bu, banyak sekarang banyak yang gratis haki itu dari Nah. UMKM itu dari kecamatan dari kota itu saya ada sih Bu pelatihannya juga. saya kalau habis pengabdian gini, saya pasti akan buat poster kan Bu, buat poster didaftarkan gratis Bu, karena memang buat laporan itu memang poster saya itu harus terdaftar di haki, dan itu paling cuma kita nunggu seminggu udah terbit. Nah itu udah nggak bayar, beneran nggak bayar. Dicoba aja biar kita lega gitu loh Bu. Jangan sampai siapa sih nanti yang meneruskan usaha saya harus pakai ini pakai itu kan kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Ya tadi produk merek, produk merek sama namanya ini logo konsisten. Jangan nggak konsisten, takutnya malah bingung. Pas pada saat beli dengan logo ini rasanya enak, ganti, oh saya kemarin belinya nggak pakai yang logo itu, saya pengennya logo itu kan, yang mungkin bapak dan ibu sendiri sebenarnya. Seperti itu ya Bu. Terima kasih Bu. Oke. Lagi Bu ya. Ya langsung aja. Nah, saya terima kasih Bu ya ada dari ini di sini prosesnya nggak lama, sekitar 3 bulan. Jadi fermentasi 3 bulan, kenapa 3 bulan? Karena secara teori fermentasi itu sampai minggu pertama itu nabes kalau di Islam. Jadi kurma dimasukkan air nabes. Sampai 2 minggu dia mengeluarkan alkohol. Setelah itu sampai bulan ketiga itu kan kami ngukur ya kadar alkoholnya. Alhamdulillah bulan ketiga udah 0. Kan kita juga nggak mau kita jual yang haram ya, yang ada alkoholnya. Jadi kita ukur itu kadar alkohol, dan secara pengalaman ternyata 3 bulan itu sudah 0. Nah, jadi baru 3 bulan yang dari kita panen. Karena ini juga kita minum sendiri, bukan kita cuma jual. Jadi karena produk kita jual yang sehat. Dan kami tadi yang seperti dibilang tujuannya, insya Allah kita tujuannya banyak sosialnya Bu. Jadi banyak teman-teman istri yang cancer, kita buat cancer. Karena yang herbal dari Malaysia itu ada 5 juta, kita jual 1,5 juta 1 botol. Tapi begitu ada 1 botol 1,5 juta untuk cancer Bu. Tapi begitu ada teman yang keberatan, alhamdulillah sekarang kita turun jadi 250.000. Jalurnya bagaimana, biar gak salah nanti saya tanyakan yang lebih tahu, nanti bisa saya share ke Bu Rita kali ya Bu ya, biar nanti di share di grup seperti itu. Karena kan mungkin saya bisa satu-satu di kontak dari peserta yang ikut seminar ini seperti itu kan. Nanti kalau saya cepat mendapatkan, saya langsung share ke Bu Rita biar saya butuh UMKM. Nah nanti sertifikat tidak hari ini ya Bu Pak, nanti kita buatkan, terus nanti saya titipkan ke Ibu Ketua, nanti biar Bapak dan Ibu nanti silakan nanti mengambil ke Ibu. Kayak foto produk juga nanti ada beberapa yang foto produk itu baru sedikit Bu. Apa ada yang mau? Oh boleh, silakan nanti. Kita ambilnya memang akhir acara aja biar lebih enak gitu. Ya Bapak nanti untuk semuanya kalau nanti seandainya udah dapat kita akan share ke Ibu. Karena takutnya ada aturan-aturan baru juga kan ya, seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, untuk sesi tanya jawab kita habis. Udah ya Bu, nanti biar kita berbaur ke teman UMKM. Biar saya juga mau cek yang warga sekitar udah pada main kesini belum gitu. Kan saya ada PSI-nya yang saya suruh kirim. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya. Siapa tahu lain kali. Oh boleh. Sekali lagi 1, 2, 1, 2, 3.
jarum yang patah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan dimasukkan ke dalam hati. Gue Durian Bigisasi, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum